siang hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMK Dayumar Semarang kepada Bapak Komarudin SAG MPD, kami persilakan. Terima kasih Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah kepada nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya hormati, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpah rahmat yang banyak kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi sekaligus informasi berkaitan sekolah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin naik ke sini yang saya harus menyampaikan. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga setelah ini kita bisa belajar bareng, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling belajar untuk menumbuhkan budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan baik yang nanti akan menumbuhkan perilaku baik yang mana nanti sesuai dengan visi misi SMK Teguh Umar yang yang berakhlak atau yang berkarakter Indonesia itu. Ngoten nggih Pak Umar nggih. Saya sharing saja ya Bapak Ibu, di mana di modul 1 itu yang pertama modul 1.1 itu seperti di PMM Bapak Ibu, yaitu pengamalan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semua ya, yang mana sistem ngomong sama amongnya itu tiga teori KHD yang sangat familiar di telinga kita. Terus yang kedua itu kemarin itu saya belajar sama teman-teman itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu ada yang inovatif, ada yang kolaboratif, ada yang berpihak, pembelajaran berpihak pada murid, yang mana kita semua sudah mengimplementasikan. Pasti Bapak Ibu guru juga sudah mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Terus yang ketiga itu mengenai visi misi guru penggerak, yang mana visi misi guru penggerak itu kemarin mengacu pada visi misi sekolah gitu. Jadi ya kemarin saya belajar juga membuka saya membuka lamanya SMK Teguh Umar, bahwasanya saya juga kurang hafal visi misi sekolah itu apa. Ini saya belajar terus menyampaikan ternyata sudah sesuai dengan visi misi guru penggerak, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila, yang mana di situ SMK Teguh Umar juga sudah bergerak ke sana berkarakter Indonesia, itu kan sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang terakhir diseminasi ini modul 1.4, yaitu menumbuhkan atau menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, di sini Bapak Ibu guru yang hebat, yang keren, mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi bersama, kita saling mendukung, kita saling belajar di sini. Untuk apa? Untuk mewujudnya atau terwujudnya budaya disiplin positif di SMK Teguh Umar. Pastikan kita pengen kita mempunyai kebiasaan yang yang diterima di masyarakat, yang masyarakat juga menilai SMK Teguh Umar itu ternyata siswa-siswinya itu berkarakter, terus religius, apalagi kita juga menumbuhkan budaya sholat bersama, yang mana juga seperti yang disampaikan Pak Tejo di grup kemarin itu, bahwasanya banyak komentar-komentar positif mengenai kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah. Nah, jadi kemarin itu saya belajar ini Pak, Bapak Ibu, dalam modul budaya positif itu saya dapat 7 teori, yang mana pasti Bapak Ibu guru ketika membaca itu pasti ada salah satu, salah dua, atau keseluruhan itu sudah pernah mendengar teori itu. Saya ini hanya menyampaikan ya Bapak Ibu,
sini. Bapak Ibu Guru, saya minta tolong Bapak Ibu Guru silakan dibaca di slide ini. Coba dari pengantar itu, coba Bapak Ibu Guru praktekkan. Gitu. Coba kepalkan tangan Bapak Ibu Guru seperti yang ada di seperti ilustrasi yang ada di slide. Besok bisa. Iya. Ya. Ya. Nanti besok hasilnya saya tunggu ya Pak ya. Nah, kita punya satu kepalan. Bahkan dua kepalan. Bahkan nanti bisa kaki di kepala lagi. Gitu ya. Ada satu kepalan yang mana di situ hanya kita saja yang bisa membukanya. Contoh ya, sekarang contoh Pak Kodirin sama Pak Ariza ya. Coba contoh ya. Mengenai kepala ini. Saya jangan dikepang kok Pak. Nah, coba sesuai dengan slide itu Pak Kodirin mengepal. Terus Pak Kodirin sebagai yang A. Terus Pak Ariza sebagai yang B. Bayangkan jika tangan kepalan atau kepalan yang tangannya Pak Kodirin itu ingin Pak Ariza buka. Pak Ariza itu berusaha untuk membuka kepalan Pak Kodirin. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Kita lihat coba. Iya. Coba. Bisa. Ya. Alasannya Pak Ariza bisa membuka kepalanya Pak Kodirin apa? Lemas. Iya. Pasrah. Apa pasrah? Oh, digigit. Oh iya. Iya. Berarti ada usaha ya di situ ya. Pak Ariza ada usaha untuk membuka kepalanya yang ternyata Pak Kodirinnya pasrah gitu, tinggal dibuka aja gitu. Harusnya tuh Pak Kodirin tuh gini. Gimana? Oh, apian. Iya. Alasannya Pak Kodirin membuka kepala apa? Bisa kayak. Iya. Coba sekarang gantian Pak Riza yang mengepal, Pak Kodirin yang berusaha. Coba. Bisa nggak? Bisa. Akhirnya bisa. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih ya. Ya. Seharusnya itu lebih serius ya. Tapi terima kasih. Nah, itu tadi perhatian keyakinan anak kita untuk apa? Untuk bisa dengan rela hati. Di sini rela hati ya Bapak Ibu. Tidak terpaksa. Kadang kan kita kamu kalau nggak harus kayak gini loh, nanti akibatnya kayak gini. Kita masih di posisi ancaman. Bahwasanya di budaya positif itu tidak ada yang namanya ancaman. Jadi kayak tadi alasannya Pak Kodirin dengan sukarela. Dan nanti mari kita bersama-sama membangun saling berkolaborasi dengan sukarela di sini. Tidak ada paksaan, tidak ada keinginan untuk mempertahankan. Kalau memang kita harus melepaskan kepala tangan kita, tapi dengan alasan yang logis. Itu mungkin Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, tadi yang Bapak Kodirin dan Bapak Ariza praktekkan itu berasal dari teori ini, Bapak di bidang ini. Ada yang pernah kenal atau pernah dikenalkan sama Bapak William Glaser? Itu ya. Nah ini mengenai teori kontrol tadi, bahwasanya di sini dari kepala tangan itu ada 4 ilustrasi, yaitu cara guru mengontrol murid sampai ke bahwa orang dewasa itu memilih kita untuk memaksa. Nah, memaksanya di sini itu tidak yang punya kekuasaan itu tidak, tapi mempunyai cara untuk apa? Untuk orang lain itu mengikuti keyakinan kita. Apa yang kita yakini itu bisa berimbas kepada orang lain. Seperti
nongkrong. Bisa dengan catatan. Nah, gimana Pak Zubir? Catatannya gimana? Ya kalau mengontrol seseorang itu pasti dan jelas amat sangat bisa. Nah, mohon maaf Pak Zubir bisa maju biar kena video. Iya. Wong ganteng biasanya sering di video. Ya. Kita sambut. Nah, Ya, kalau gimana Pak mengontrol Zubir? seseorang itu maaf ya karena saya jengkel, jangan diabaikan kata-kata saya yang belakang untuk mengontrol seseorang. Iya Pak. Itu amat sangat bisa. Dengan apa? Banyak. Tergantung kita mengontrol seseorang itu dalam kondisi apa. Dalam kondisi orang itu bekerja, itu bisa dengan kekuasaan apa maksudnya? Mandor, kan harus manut sama mandor, dan selanjutnya ke atas. Contoh kita manut sama kepala sekolah, wakil dulu, wakil manut sama kepala sekolah manut sama sekolah, kan gitu. Ya segini. Jadi mengontrol seseorang itu amat sangat besar tergantung kondisi dan cara mereka mengontrolnya. Wes ya? Ya gitu aja. Gitu aja Pak. Ya. Tepuk tangan buat Wong ganteng menurut Mas. Biasanya gitu. Tapi nggak tahu sekarang masih ganteng apa enggak. Wes akeh no. Ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu, itu ada stimulus respon, ada teori kontrolnya tadi yang dikerjakan oleh Bapak Dr. William Dexter, yang mana orang lain itu sebenarnya bisa mengontrol diri sendiri. Misal Pak Kodiri bisa mengontrol saya, tapi ada catatannya itu tadi. Bagaimana cara Pak Kodiri bisa mempengaruhi saya untuk apa? Untuk membuka keyakinan saya percaya dengan Pak Kodiri. Seperti itu. Sama seperti kita memberi arahan ke siswa, ke murid-murid kita. Kita bisa mengontrol murid-murid kita sebenarnya. Semua murid-murid kita itu bisa kita kontrol. Baik itu dari ranah yang pendiam sampai yang atraktif ya Bapak Ibu ya, bukan yang kelebihan perilaku ya, maksudnya kelebihan ekstern. Itu sebenarnya siswa-siswa kita itu bisa kita kontrol, tergantung cara kita mengontrolnya. Nanti bisa saya sampaikan hasilnya. Nah, di sini masuk ke disiplin positif. Dari dulu kita berpikir kata istilah disiplin itu pasti ada makna kepatuhan di sini. Iya apa tidak Bapak Ibu? Padahal istilah disiplin itu setelah saya mempelajari, maksudnya saya dapat ilmu itu ternyata tidak seperti itu. Tidak atas kepatuhan itu tidak, tapi dengan sukarela. Ya, di sini bahwasanya makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Misalnya gini, saya dulu itu kan pernah jadi siswa, Bapak Ibu guru kan juga pernah jadi siswa. Pasti aku kudu makan tepat waktu, melarang tepat waktu aku di setelah aku kudu mulai. Dan itu kan ada tindakan ketidaknyamanan dalam diri. Bahwasanya istilah disiplin itu kewajiban, kepatuhan. Nanti aku narak patuh gini, pasti ada imbasnya. Padahal makna disiplin di sini itu bukan seperti itu ternyata. Bahwasanya makna disiplin di sini itu yang saya pelajari itu adalah salah satu cara penerapan disiplin. Yang tujuannya itu apa? Tujuannya itu menumbuhkan kesadaran kita itu secara sadar, bukan ketidaknyamanan di situ. Kesadaran yang mana apa? Yang mana nanti bisa memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu kedisiplinan itu secara sadar dan menyadarkan bahwasanya anak itu berangkat ke sekolah itu tidak karena nanti kalau terlambat dihukum atau apa. Jadi berangkat sekolah ya saya berangkat pagi karena saya senang, karena saya ingin ketemu dengan Bapak Ibu guru, dan itu ungkapan yang sebenarnya makna disiplin ternyata Bapak Ibu.
kalimat disiplin. Setelah saya mempelajari teori disiplin positif di sini, dan saya pun waktu belajar dengan para bapak ibu guru fasilitator itu mengakui pengakuan dosa, yang mana juga Penebusan dosa. ketika pengakuan dosa. Saya ngomong jujur ke fasilitator, ketika siswa saya terlambat masuk kelas pun saya masih masih memutuskan diri saya sebagai penghukum. Kalau terlambat segini nanti istighfar ya, nanti push up ya, nanti kalau membuat kegaduhan nanti ada konsekuensinya ya gitu. Masih ada sistem penghukuman di situ, yang mana endingnya siswa tidak merasa nyaman. Endingnya nanti ada pengejasan, ibu ini perlu begini itu kan membuat siswa kurang nyaman. Nah makanya dengan ini mari bersama-sama kita merubah pola pikir kita memaknai kalimat disiplin positif. Itu ya Bapak Ibu. Gimana? Masih mau lanjut ini? Ya, saset Mas ya. Oke. Nah, di sini konsep disiplin bisa Bapak Ibu guru cermati. Di sini identitas gagal ya, bahwasanya antara hukuman dan penghargaan. Coba kita sekarang meraba-raba diri kita. Kita menerapkan nggak di situ? Menerapkan nggak yang ada di slide itu, pernah kita terapkan nggak kepada murid-murid kita? Nah, itu adalah salah satu contoh konsep disiplin yang merujuk ke kegagalan. Bahwasanya di situ ada ketidaknyamanan, ada rasa takut, ada rasa menyakitkan. Mungkin pas waktu dihukum push up anak merasa kesakitan atau gimana lah, kita ragu-ragu dulu. Bahwasanya konsep disiplin seperti itu adalah merujuk ke identitas gagal. Gitu. Kita gagal memahami konsep makna disiplin. Nah ini ada lagi. Coba Bapak Ibu guru pahami lagi. Yang tadi konsep identitas disiplin yang gagal, sekarang yang berhasil. Pernahkah Bapak Ibu guru termasuk saya? Ini saya juga belajar. Pernahkah kita ada yang yang ada di slide ini? Ada enggak salah satu, salah dua atau apa yang kita sudah pernah terapkan ke anak didik kita? Wes kabeh lah aku. Nah, terima kasih Pak. Cak ini kok. Pak Daneng. Nah, coba kita raba-raba. Kita pahami diri kita. Bahwasanya tidak selamanya itu guru itu benar. Tidak selamanya juga guru itu selalu pandai. Kita juga harus belajar dari siswa. Kadang kita juga belajar dari pengalaman siswa. Siswa itu ibaratnya itu kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara itu penghambaan. Kita itu menghamba kepada siswa. Menghamba di sini itu bahwasanya itu siswa itu adalah produk yang sempurna, yang harus kita lebih sempurnakan lagi. Bukan kita berada di restitusi, di mana di PMM itu juga ada teori restitusi, gitu. Yang mana restitusi di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi pencarian solusi sebenarnya. Nah, yang mana di restitusi ini ada salah itu, ya kamu salah itu, tapi belum menggali kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Nah, di restitusi itu ada yang seperti itu. Nanti ada yang namanya validasi tindakan. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini sama menggerakkan bersama-sama pembiasaan baik sehingga terwujudnya visi misi sekolah. Kalau kalau butuh bantuan jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk meminta tolong. Karena di sini kita satu kesatuan ya Pak Omar ya, saudara. Jadi jangan merasa